Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Risma Harunisa, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Urip Desati MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep pemecahan masalah matematika. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika khususnya di sekolah dasar. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah materi yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian pemecahan masalah matematika. Kedua, tujuan pemecahan masalah matematika. Ketiga, karakteristik masalah matematika. Selanjutnya, tahapan pemecahan masalah menurut George Polya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, simpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Lalu, apa itu pengertian pemecahan masalah matematika? Dalam buku Kemampuan Matematis karya Rianto dan rekan-rekan tahun 2024, pemecahan masalah matematika merupakan proses berpikir untuk menemukan penyelesaian terhadap suatu masalah matematika yang belum diketahui cara penyelesaiannya dengan memanfaatkan pengetahuan dan strategi yang dimiliki. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemecahan masalah tidak hanya berorientasi pada menemukan jawaban yang benar, tetapi juga menekankan bagaimana seseorang memahami masalah, menganalisis informasi yang tersedia, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya hingga diperoleh solusi yang sesuai. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada jenjang sekolah dasar, karena dapat melatih siswa untuk berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan. Lalu, apa saja tujuan pemecahan masalah matematika? Menurut Azahra dan rekan-rekan, pemecahan masalah matematika memiliki beberapa tujuan penting dalam proses pembelajaran. Pertama, melatih kemampuan berpikir kritis, sehingga siswa mampu menganalisis informasi dan menentukan solusi yang tepat. Kedua, mengembangkan kemampuan bernalar, yaitu kemampuan menggunakan logika dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, karena tidak semua masalah matematika dapat diselesaikan dengan satu cara yang sama. Selain itu, pemecahan masalah juga bertujuan membiasakan siswa mengambil keputusan secara logis berdasarkan informasi yang tersedia, serta menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diterapkan dalam situasi nyata. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah tidak hanya membantu siswa memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga membentuk pola pikir yang logis, kreatif, dan sistematis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua soal matematika dapat disebut sebagai masalah. Suatu soal dikatakan sebagai masalah apabila memiliki beberapa karakteristik. Pertama, soal tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung karena membutuhkan proses berpikir. Kedua, diperlukan strategi penyelesaian yang sesuai. Ketiga, soal tersebut mampu menantang kemampuan berpikir siswa. Dan yang terakhir, terdapat tujuan atau jawaban yang harus dicapai melalui proses penyelesaian. Oleh karena itu, pemecahan masalah lebih menekankan proses berpikir dibanding sekedar memperoleh jawaban. Adapun contoh sederhananya, soal 2 ditambah 3 sama dengan berapa bukan merupakan masalah karena cara penyelesaiannya sudah diketahui dan dapat dijawab secara langsung. Sebaliknya, soal cerita mengenai pembagian 24 jeruk ke dalam 6 kantong merupakan sebuah masalah. Pada soal tersebut, siswa harus memahami informasi yang diberikan, menentukan operasi hitung yang tepat, kemudian menyelesaikannya. Inilah yang disebut sebagai aktivitas pemecahan masalah. Menurut George Polya, terdapat 4 tahapan utama dalam pemecahan masalah matematika. Tahap pertama adalah memahami masalah, yaitu mengenali informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Tahap kedua adalah menyusun rencana penyelesaian, yaitu menentukan strategi atau rumus yang akan digunakan. Tahap ketiga, melaksanakan rencana,
yaitu menerapkan strategi tersebut hingga diperoleh jawaban. Dan tahap terakhir adalah pemeriksaan kembali hasil untuk memastikan bahwa jawaban yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan pertanyaan. Keempat tahapan ini sangat penting karena membantu siswa menyelesaikan masalah secara runtut dan sistematis. Sekarang, mari kita terapkan 4 langkah Polya untuk menjawab soal pada contoh sebelumnya. Pertama, kita memahami bahwa terdapat 24 jeruk yang akan dibagi ke dalam 6 kantong dengan jumlah yang sama. Kedua, kita menyusun rencana dengan memilih operasi pembagian. Ketiga, kita melaksanakan perhitungannya, yaitu 24 dibagi 6 sehingga diperoleh hasil 4. Terakhir, kita memeriksa kembali dengan mengkalikan 4 kali 6 dan hasilnya adalah 24. Karena hasilnya sesuai dengan informasi pada soal, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kantong berisi 4 jeruk. Contoh ini menunjukkan bahwa penggunaan langkah-langkah Polya membuat proses penyelesaian menjadi lebih terarah. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki siswa sejak sekolah dasar. Melalui proses memahami masalah, menyusun strategi, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil, siswa tidak hanya memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga belajar berpikir logis, kritis, kreatif, dan sistematis. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah perlu terus dilatih dalam proses pembelajaran matematika. Materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan beberapa referensi ilmiah, di antaranya buku karya George Polya, buku kemampuan matematis, serta artikel ilmiah yang membahas karakteristik dan manfaat pemecahan masalah matematika. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa matematika bukan sekadar tentang menemukan jawaban yang benar, tetapi juga tentang melatih cara berpikir yang logis, kritis, dan kreatif. Setiap masalah merupakan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai langkah menuju solusi yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.